Selamat ya. Aku nggak nyangka bisa kawin kilat sama kakak sahabatku sendiri. Ini kartu buat kamu, tanpa PIN. Pakai uangmu sesukamu. Aku ke AS untuk bisnis. Aku akan langsung menghubungimu. Nggak usah. Uangku cukup. Baru nikah langsung dikasih uang? Jangan-jangan dia bukan cuma buat tutupin tuntutan nikah. Tapi emang beneran mau serius sama aku? Ayahku, dia mau nikahin aku sama pria tua umur 50-an. Apa? Ayahmu maksa kamu nikah sama pria tua buat bayar utang judi? Dasar. Aku? Hah? Roro, kamu kan bisa nikah sama kakakku. Dia ganteng, kaya, dan orangnya baik. Kalau kamu nikah sama dia, ayahmu pasti nggak akan maksa kamu lagi. Wawancaranya lolos. Baik, aku pasti datang tepat waktu. Huo tua, baru pulang langsung akuisisi firma hukum top. Buat hadiah buat istrimu? Ini cewek, kamu dan Norella keluar dasarnya. Setahun aku pergi, aku punya banyak utang budi padanya. Membeli satu firma hukum saja sebagai hadiah pertemuan. Masih jauh dari cukup. Gak cukup? Aku justru penasaran, perempuan kayak apa yang bisa bikin pohon besi kayak kamu sampai berbunga? Bikin kau yang dingin pun mekar. Guro, selamat pagi. Pagi. Guru, selamat pagi. Selamat pagi. Guro, masa magangmu sudah genap setahun. Hari ini sudah gaji kewatak. Semangat. Terima kasih. Guru. Guru. Ku tegur sedikit, kau langsung lapor pelecehan? Aku dipecat dari perusahaan. Kau memanfaatkan posisimu sebagai manajer HRD untuk melecehkan kami para magang, membuatmu keluar dari perusahaan. Sudah termasuk memberi ampun padamu. Aku susah payah jadi manajer, lalu sepucuk surat laporanmu. Menghancurkan nama baikku. Menjijikkan sekali. Menjijikan. Yang Yu, selama setahun ini, akibat pelecehanmu, 3 karyawati mengundurkan diri. Bahkan 1 di antaranya sampai depresi. Dibandingkan itu, perbuatanmu lah yang benar-benar menjijikan. Terlebih lagi, di tanganku sekarang masih ada bukti dirimu melecehkan rekan-rekan kerja perempuan lainnya. Oh, ternyata dia begitu. Pelecehan seksual dengan tingkat parah bisa dipidana. Huo tua, siapa sih istrimu itu? Sampai-sampai kau rela menyerahkan perusahaan? Ku peringatkan, kalau hari ini kau tidak mencabut laporan, awas saja, akan kubuat hidupmu sengsara. Tak kusangka sampai sekarang kau belum juga sadar. Kalau begitu, hari ini aku bukan saja tidak akan mencabut laporan, tapi juga akan menuntut pertanggungjawaban pidanamu. Jangan sok menggertakku di sini. Pekerjaanku hilang, rumah tanggaku hancur. Kau tidak membuatku tenang. Aku pun tak akan membiarkanmu tenang. Bawa pergi. Lepasin aku. Lepasin. Bisa juga kamu, Huo. Baru pulang ke negara ini. Udah ada cewek cantik yang nyempluk ke pelukanmu. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Makasih ya. Ayo, Huo. Ajak aku keliling-keliling. Hadiah yang kamu kasih ke istrimu ini. Ayo. Bersihin semuanya di sini. Baik. Kok aku ngerasa orang ini familiar banget ya? Apa aku pernah ketemu dia di suatu tempat? Roro, aku iri banget sama kamu. Baru ketemu, udah punya momen intim sama presdir baru kita. Bos Huo? Maksudmu, dia presdir baru di firma hukum kita? Huo Yunting. Iya, dia. Tapi, aku ingetin kamu ya. Bos Huo itu benci banget sama karyawan yang suka main mata. Kamu tuh, jangan pernah macam-macam sama dia. Ada aja ya orang yang dasarnya nggak tahu malu. Berani-beraninya ngegoda bos Huo. Liu Meisi, kamu tuh sama Roro itu kan teman kerja. Ngomong apa sih kamu? Aku juga nggak bilang siapa-siapa kok. Tapi, kalau kamu ngomong gitu, aku malah ngerasa omonganku nggak salah. Ada perempuan yang mentang-mentang lumayan cantik. Udah mau cari perhatian bos Huo. Sayang banget, bos Huo aja nggak bakal ngelirik kamu sedikit pun. Liu Meisi, kamu mau apa? Jangan ladenin dia. Kinerjanya kalah dari aku, jadi nyerang aku terus. Orang kayak dia,
Kita lirik sekali lagi aja udah kalah. Udah. Kalian pada ngerem dikit. Aku kasih tahu ya. Bos Wo ini bakal mutusin sendiri soal pengangkatan karyawan magang. Dan dia bakal milih satu orang buat ngurusin urusan pribadinya. Kalian harus kasih performa terbaik. Berarti bisa dekat-dekat dengan Bos Huo dong? Nggak usah ditanya lagi. Bos Huo loh. Pasti milih aku. Bos, 2 karyawan terbaik sudah dibawa. Bos Wo, selamat siang. Nama saya Liu Mei 11. Kemampuan saya kuat di segala bidang. Apalagi di atas ranjang. Jago di ranjang, ya? Asisten Wu. Tempatkan dia di divisi penjualan, jual perlengkapan ranjang. Bos Wo, kok Anda tega menyuruh saya? Jualan perlengkapan ranjang. Omongan saya nggak ada artinya? Oh ya? Iya, saya berani. Nggak lihat Bos Huo sudah marah? Cepat keluar. Aku masih merasa dia familiar. Sebenarnya pernah lihat di mana? Orang ini masih bengong saja? Kesempatanmu datang. Bos Wo, selamat siang. Nama saya Guro. Guru, Nama ini kok rasanya familiar sekali? Silakan duduk. Guro, kamu ini? Dik. Langsung kabur ke luar negeri dan hilang setahun. dengar dulu, aku ada urusan ke luar negeri. Aku nggak peduli. Yang jelas hari ini. Kamu harus antar kakak iparku pulang. Kalau nggak, aku nggak akan ngakuin kamu sebagai kakakku lagi. Tenang saja, hari ini aku pasti akan bawa dia pulang. Bagus. Kalau gitu sekarang aku kasih nomor kontaknya. Setahun ini, hutang budiku padanya terlalu banyak. Tenang saja. Aku pasti akan menjalani hidup baik-baik dengannya. Menurut kalian, buat ketemu cewek, kasih hadiah apa yang paling pas? Itu tergantung cewek seperti apa yang mau ditemui Bos Wo. Istri saya. Sudah semuanya. Saya bisa aja. Bos Wo, katanya langsung beli rumah sendirian. Katanya buat istri. Ternyata kabar itu beneran. Firma hukum ini memang saya beli buat istri saya. Setahun saya di luar negeri, pasti dia sudah banyak nahan sakit hati. Kompensasi segini saja rasanya masih jauh dari cukup. Bikin iri banget. Suami kayak gini tuh kayak suami dari langit. Main-main langsung kasih perusahaan ratusan miliar. Balik ke topik. Menurut kalian hadiah apa lagi yang paling pas? Bos Wo, soal cewek, lebih baik tanya Guro. Bos Wo, Anda dan istri sudah lama nggak ketemu. Menurut saya, sekarang dia justru lebih butuh kehadiran Anda. Anda bisa kasih bunga, terus ajak dia makan bareng. Jalan-jalan. Oke. Tolong urus. Guru nggak perlu lewat HRD buat pengangkatan. Langsung tempatkan di bawah saya, jadi asisten pribadi saya. Baik. Asisten pribadi? Jalan-jalan, oke. Siapkan sesuai katamu. Ngomong-ngomong, asisten Wu. Atur semuanya. Konfirmasi Guro tanpa lewat HRD. Langsung ke aku, jadi asisten pribadiku. Siap. Asisten pribadi. Bos Huo. Hadiah yang Anda siapkan untuk istri sudah saya rapikan. Dan taruh di bagasi. Sepertinya pilihan saya tidak salah. Kamu bekerja teliti dan cekatan. Asisten yang bagus. Bos Huo telah memuji. Ini semua sudah tugas saya. Saya iri pada istri Bos Huo. Bisa mendapat perhatian istimewa seperti ini dari Anda. Kamu sudah lelah, pulanglah istirahat. Terima kasih, Bos Huo. Halo, selamat malam. Ini siapa ya? Ternyata istriku juga tidak menyimpan nomorku. Tak apa, masih ada waktu. Saya, Huo Xiang'an. Lo, tidak ingat saya? Saya suamimu. Sayang, tenang saja.
Malam ini aku pasti buat kamu puas. Tidak kusangka istriku perempuan yang begitu murahan. Sayang, tenang saja. Malam ini aku pasti buat kamu puas. Kok malah ditutup? Yeay, ayah pasti belikan aku hadiah. Makasih, ayah. Halo, Kian. Roro, kamu sudah ketemu kakakku belum? Kakakmu? Bukannya dia masih di luar negeri? Apa? Dia belum menemuimu? Loh, katanya tadi dia mau datang membawa hadiah buat kamu. Kebetulan sekali. Hari ini bosku juga bawa hadiah. Buat istrinya. Bos apa? Bos besar baru di kantor pengacara tempatku magang itu. Kamu tidak tahu, bosku itu selain tampan, dia juga tergila-gila pada istrinya. Mau menemui istrinya, dia beri hadiah banyak sekali. Dia salah satu dari sedikit orang kaya yang begitu memanjakan istrinya yang pernah kulihat. Wow, pria sebaik itu memang langka. Tapi kakakku juga baik banget, loh. Dia tampan, kaya, mapan, dan sangat sopan. Roro, kalau kamu ketemu kakakku, pasti kamu langsung suka padanya. Iya, kakakmu paling hebat. Aku pulang sekarang buat nungguin dia. Guro, kamu semalam gak istirahat ya? Kok lingkaran hitamnya parah banget? Iya, tidurnya agak larut. Lain kali tidur lebih awal ya. Ini semua gara-gara Kian yang lebay. Katanya suamiku mau datang menemuiku. Nunggu semalaman gak ada orang yang muncul. Bos Wo kenapa sih? Kemarin baik-baik aja, hari ini kok galaknya minta ampun? Aku juga nggak tahu. Awas. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kan, cantik? Wah! Bos Wo, karyawan wanita di bawah lo. Badannya seksi-seksi ya? Apa yang lo lakukan? Gawat, Liu Jieshen ini kan klien lama bos Huo. Kalau aku pukul dia, apa nggak langsung dipecat? Lo cuma karyawan rendahan, berani-beraninya ngelawan gue. Lo cari mati ya? Dia itu orangku. Maaf, Bos Wo. Nggak nyangka dia orang lo. Aku jelas nggak berani macam-macam. Tapi, kalau Bos Wo udah bosen, biar gue juga ikut nyobain deh. Minta maaf sama asisten Gu. Nggak mungkin lah, Bos Wo. Lo serius? Kita kan udah lama kenal. Minggu lalu, kita baru tanda tangan kontrak 10 juta. Masa? Lo mau buang 10 juta demi cewek mungil ini? 10 juta? Amat riwayatku. Nggak mungkin bos Huo. Buang kontrak jutaan demi aku yang cuma asisten kecil. Aku tahu lo suka sama asisten ini. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak keberatan, Bos Huo. Kita bertiga, bisa pesta. Tresome yang seru. Lo cari mati. Mulai hari ini, Huo Corporation menghentikan semua kerjasama dengan Jason Property. Hai, Bawa pergi. Bawa pergi. Bos Huo. Saya salah, Bos Huo. Tak kusangka bos Huo mau membelaku. Bos Huo, Jason Estate kan masih punya banyak kerjasama dengan kita. Tak perlu karena aku sampai putus total hubungan dengan mereka. Kau orangku, dan aku selalu melindungi orang-orangku. Terima kasih, Bos Huo. Bos Huo, kulihat hari ini Anda kelihatan tidak senang. Apa tadi malam pertemuan dengan istri Anda tidak menyenangkan? Mungkin. Dia memang tidak ingin menemuiku. Bos Huo, walau aku tak tahu apa yang terjadi, tapi Anda sehebat ini. Pasti istri Anda juga tidak kalah hebat. Jadi, jangan-jangan ada salah paham di sini? Salah paham? Tadi malam, walau ku dengar dari sisi istriku, ada suara laki-laki. Itu juga belum membuktikan apa-apa. Siapa tahu memang salah paham. Untung Guru jeli. Kalau tidak,
Mungkin aku tak sadar karena ada di dalam pusaran. Bos Huo, kenapa Anda menatapku terus? Tidak apa-apa. Dokumen pengalihan firma hukum sudah siap? Anda mau berikan pada istri Anda? Karena itu, aku butuh kau menemaniku malam ini untuk memilih hadiah. Transfer masuk ke rekening. 100.000 yuan. Ini uang lembur. Baik, Bos Huo. Halo, Yang. Roro, tadi aku sudah telepon kakakku. Dia bilang malam ini pasti akan menemuimu. Kalau mau menemui suamiku itu, apa aku harus beli hadiah ya? Guro. Ya, Selamat datang, Bos Wo. Selamat malam, Bos Huo. Selamat datang, Nyonya Bos Wo. Selamat malam, Nyonya. aku bukan Nyonya Bos Huo. Barang yang kusuruh siapkan. Sudah siap? Maaf, Bos Wo, hadiah yang Anda minta. Semuanya sudah disiapkan. Bos Huo sengaja memotong omongan manajer itu. Dia takut aku canggung, jadi dia membantuku. Orang ini baik banget ya. Tas ratusan juta, langsung beli puluhan. Belum lagi perhiasan miliaran, berlian, cincin. Orang kaya kalau kasih hadiah. Memang di luar nalar orang biasa sepertiku. Bos Wo, soal Liu Yan, sudah beres. Dia selingkuh di belakang istrinya. Memaksa perempuan dan perbuatan busuknya terbongkar semua. Pagi tadi dia sudah ditangkap. Katanya, pas Bos Huo masih di luar negeri. Cara mainnya kejam, makanya tak bisa ditipu sedikit pun. Tak kusangka, dia sampai segitunya gara-gara aku. Apa aku ini keterlaluan ya? Orang seperti Liu Zhexian itu, kalau tidak dihukum, akan semakin banyak orang tak bersalah yang jadi korban. Berani juga. Ayo, kita jalan-jalan ke sana. Mau beli jam tangan? Aku mau beli jam tangan pria untuk suamiku. Kau sudah menikah? Tapi ini juga pertama kalinya aku melihat jam tangan pria seperti ini. Tidak tahu harus pilih yang mana. Bos Huo, bisakah kau bantu aku memilihkan satu? Bos Huo. Yang hitam saja, lebih kalem dan elegan. Kebanyakan pria pasti suka. Aku juga rasa yang ini bagus. Tolong bungkuskan. Bayar pakai kartu. Tidak kusangka, dalam kehidupan sehari-hari dia begitu perhatian. Dan sangat sayang keluarga. Bos Huo, hadiah Anda. Sudah ditaruh di mobil. Asisten Gu, penampilanku tidak masalah kan? Tidak ada masalah. Benar-benar tampan memukau, karismatik luar biasa. Oh iya Bos Huo, ini yang Anda minta untuk usiakan. Surat perjanjian pengalihan firma hukum, plus versi digitalnya. Sudah kukirim ke email Anda. Semoga pertemuan Anda dengan istri berjalan menyenangkan. Terima kasih. Entah seperti apa sebenarnya istri Bos Huo itu. Sosok perempuan seperti apa? Sampai bisa membuat pria setampan, sekaya, dan selembut Bos Huo ini begitu terluka. Kak, kalau tak jemput kakak iparku, aku benar-benar marah. Setahun lalu, demi pekerjaan, kamu seenaknya pergi ke Amerika. Nggak mikirin perasaannya sama sekali, ya? Kamu tahu nggak gimana dia menjalani hidup setahun ini? Iya, ini semua salahku. Aku kan kesini memang mau minta maaf sama dia. Aku nggak peduli. Hari ini, kamu wajib jemput sahabatku, Guro. Kakak iparku pulang ke rumah. Apa katamu? Siapa nama kakak iparmu? Guro, kamu masa sampai nggak ingat nama istrimu sendiri? Bos Huo, halo. Namaku Guro.
Pantas nama Guro terasa nggak asing bagiku. Ternyata dia punya nama yang sama dengan istriku. Halo? Kak? Kakak dengar aku nggak? Tenang saja. Malam ini aku akan mencarinya. Kali ini, aku pasti akan benar-benar menghargainya. Bosku, apa aku perlu bantu? Bawakan jasnya ke atas. Tidak perlu. Menemui istriku, tentu harus bawa ketulusan penuh. Roro. Akhirnya kamu pulang juga. Katanya kakakku datang jam 8 tepat. Dia yang telepon dan bilang sendiri padaku. Lalu, aku harus ngapain? Kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Tinggal duduk manis menikmati. Cinta kakakku membara. Kalian bisa punya 2 anak dalam 3 tahun. 3 anak dalam 4 tahun. Kakakku bisa lapor keluarga. Beres. Cukup. Ya. Aku agak deg-degan. Aduh, Ngapain deg-degan? Kalian itu suami istri. Kamu duduk manis aja di sini. Sebentar lagi jam 8. Kalian berdua akhirnya bisa ketemu. benar, Guro, jangan gugup. Ini kan bukan pertama kali ketemu. Waktu nikah, kamu kan sudah pernah lihat dia. 5 detik lagi tepat jam 8. Ayo, Roro, cepat berdiri. Sambut kakakku. Hai, Kak. Guyu, kenapa kamu di sini? Kak, jangan dingin gitu dong. Aku lagi butuh uang. Ayah suruh aku minta uang sama kamu. Enak saja. Kamu kira minta-minta itu semudah itu? Bicara apa? Kamu kan pegawai tetap. Jadi nggak mau ngurus keluarga lagi, gitu? Ayah kita susah payah membesarkan kamu. Begini caramu membalas budi? Itu ayah kamu. Dari kecil dia mabuk-mabukan dan judi. Aku dipukul dimaki, demi utang judi dia jual aku. Ke laki-laki tua umur 50-an. Sejak hari itu, aku sudah tidak punya hubungan apapun sama dia. Kamu cepat pergi. Jangan paksa aku panggil polisi. Bukan gitu, loh. Yuewe, kakakmu ini juga kelihatannya bukan orang baik. Kalau dia benar-benar nggak mau kasih kamu uang, terus gimana? Dengan hubungan kita ini, nggak mau kasih juga harus kasih. Tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan bikin dia muntahkan semuanya. Wah, tetap saja, pacarku ini paling punya cara. Kamu Margagu? Iya, Kamu Nonagu? Kamu siapa? Mau cari masalah apa sama sayangku? Dia itu istriku. Padahal aku masih berpikir mau kasih dia satu kesempatan lagi. Gak nyangka ternyata yang waktu itu bukan salah paham. Orang ini sakit jiwa ya? tapi lihat penampilannya. Kayaknya dia orang kaya. Wah, Guro, kamu hebat juga ya. Ini sudah jam berapa? Katanya mau datang, mana orangnya? Kura-kura pun pasti sudah sampai sekarang. Aku telepon dia dulu ya. Halo, Kak, ada apa sih? Katanya mau jemput kakak ipar. Kamu di mana? Aku tidak punya istri seperti itu. Kak, sebenarnya ada apa? Katakan padanya, aku akan kasih kompensasi 50 juta. Suruh dia datang untuk cerai. 50 juta kompensasi? Kakakku kenapa lagi sih? 50 juta apanya? Nggak apa-apa, kakak ipar. Kakakku bilang, sebagai kompensasi buat kamu. Dia mau transfer 50 juta buat uang jajan kamu. Hah? Orang kaya emang suka semaunya sendiri ya? Kita makan dulu, Roro. Kakakku kayaknya sekarang punya salah paham sama Roro. Kayaknya mustahil buat dia ngejar Roro. Jadi mau nggak mau, aku yang harus ngejar buat dia. Halo, asisten Zhang. Tolong naik sebentar. Nona muda, Anda memanggil saya? Acara amal besok malam, persiapannya gimana? Kali ini, kita undang semua pengusaha kota Yunceng. Mereka dengar hasil lelangnya. Disumbang buat sekolah, semua semangat. Ini pasti bakal jadi lelang amal yang meriah banget. Bagus. Besok di acara lelang, akan ada kalung bintang tetap. Berapapun harganya, beli atas nama kakakku. Kasih ke Roro. Nona muda, kalung bintang tetap itu dulunya koleksi kerajaan.
Kualitasnya luar biasa, susah dicari. Kayaknya banyak yang bakal incar barang itu. Itu kan kakak iparku. Semahal apapun pantas. Udah, cepat sana. Baik, Nanti pas Roro terima hadiah dari kakakku, pasti dia bakal jatuh cinta sama kakakku. Halo, Roro. Besok di ibu kota ada acara lelang amal. Tapi ibuku maksa aku datang. Padahal aku sudah janjian sama teman. Jadi, bisa nggak kamu gantiin aku? Dasar, kamu ini ya. Kamu mau ya? Asyik, Roro. Aku tahu kok, kamu itu yang paling baik. Oh Roro, ada orang datang. Aku tutup dulu ya. Kian, kamu cari aku? Kakak Li Shu, cepat duduk. Kakak Li Shu, minum kopi. Jangan gitu deh, merinding aku. Kamu ini, bikin masalah lagi ya? Gini loh, keluarga Huo mau ngadain lelang amal. Aku punya 2 undangan. Kamu pergi sama kakakku, ya? HM. Kenapa nggak kamu kasih sendiri? Kakakku itu kan galaknya minta ampun, kamu juga tahu. Acara kayak gini pasti dia males, nggak mau datang. Tapi lelang ini penting banget. Kata ibuku, harus ada 1 orang yang datang. Makanya kamu pergi sama dia, ya? Kalau aku bantuin, aku dapat apa? Aduh, kakak Li Shu. Please dong. Iya deh iya, aku bantuin. Aku pergi dulu. Ini undangan lelang amal besok. Kamu kan tahu aku, nggak tertarik sama acara kayak gini. Anggap aja buat kenalan sama orang-orang. Acara lelang kayak gini tuh. Para dermawan yang datang cuma formalitas doang. Mana ada yang beneran mau amal? Nggak ada gunanya kenalan. Nggak selalu begitu juga kali. Guro yang mana? Maksudmu guru yang mana? Ya jelas istrimu guru. Masa ada 2 guru? Asistenku juga namanya Guro. Tapi di acara lelang begini, yang datang cuma kalangan elit. Dia cuma asisten, nggak mungkin dapat undangan. Kebetulan banget. Jangan-jangan asistenmu itu istrimu sendiri. Kayak di sinetron-sinetron gitu. Nggak mungkin. Aku udah pernah ketemu istriku. Dia beda banget sama asistenku. Yang Kian lumayan suka sama kakak iparnya itu. Soal dia selingkuh di belakangmu waktu itu. Apa nggak mungkin cuma salah paham? Udah, nggak usah dibahas. Aku udah bilang mau cerai. Terus, kamu masih mau datang ke acara lelang itu? Datang buat bersihin semuanya, biar cepat cerai. Wah, Bos Wo. Langsung cerai di tempat? Setegas itu. Bajunya. Hah? Wah, ini kan Guro, primadona kampus dulu. Dandan seksi begini, lagi cari om-om kaya ya? Jangan sentuh aku. Kamu pasti belum tahu, sejak lulus. Aku udah punya perusahaan besar. Statusku nggak hitung lagi. Udah jauh beda dari dulu. Kamu sih masih lumayan cantik juga. Gini aja, tiap bulan aku kasih 100.000. Kamu jadi simpanan aku. Kapanpun aku butuh, kamu harus datang. Gimana? Cuma 100.000 buat pelihara orang? Di antara para CEO, kamu ini level paling melarat. Minggir. Kamu pikir kamu masih primadona kampus? Yang dipuja-puja semua orang? Aku masih mau ngelirik kamu aja udah ngasih muka. Lagian, hidupmu kelihatan enak banget sekarang. Jangan-jangan kamu udah dipelihara orang, kan? Jangan sentuh aku. Dasar murahan, berani-beraninya kamu memukul Bos Ni kami. Bos Ni, Anda tidak apa-apa? Guro, ku peringatkan kamu. Jangan menolak anggur hormat. Layani aku dengan baik, ku jamin hidupmu berkecukupan. Bos Ni, ada orang lain di sini. Biar dia jadi temanmu saja. Main bertiga begitu baru seru. Dasar kodok ingin makan daging angsa. Buruk rupa, cabul pula. Berani menghinaku. Aku hajar wanita ini, kenapa kau bela? Urusan apa kamu membelanya? Aku suaminya. Guro, bukankah ini konyol? Menyewa orang untuk berpura-pura jadi suamimu? Orang seperti ini sehari paling 100 yuan, kan? Benar sekali. Bau miskinnya menusuk hidung. Sampah macam ini bisa masuk ke tempat mewah? Kalau kalian masih berani bicara sembarangan, akan kuhabisi kalian. Kalian. Bos Ni, mereka membawa orang-orang. Kita mundur saja. Bukan katamu datang ke sini untuk mendekati Presiden Claude Soar, Bos Huo. Jangan sampai urusan penting terganggu. Benar. Urusan penting lebih utama. Ayo pergi. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kamu cantik sekali hari ini. Oh iya, kenapa kamu bisa datang ke acara seperti ini? Sejujurnya, Bos Hu, aku datang menggantikan temanku. Kalau tidak, mana mungkin pegawai rendahan sepertiku bisa masuk acara begini? Pantas saja. Kalau bos sendiri? Kamu datang dulu selama. Ayo, cepat. Hadirin sekalian, selamat malam. Selamat datang di
lelang amal yang diselenggarakan oleh Huo Corporation. Seluruh dana hasil lelang amal ini akan disalurkan melalui yayasan amal ke daerah-daerah tertinggal untuk membangun sekolah harapan. Selanjutnya, lelang resmi dimulai. Untuk membangun sekolah harapan, lelang resmi dimulai sekarang. Benda pertama yang dilelang malam ini adalah lukisan kaligrafi dari dinasti Tang. Benda lelang terakhir malam ini adalah kalung bintang dari keluarga kerajaan. Ini benar-benar kalung impian semua wanita. Ruikang Farmasi 30 juta, Fuyang Property 40 juta. 55 juta, Jiaoyang Elektronik 80 juta. Ada orang yang datang ke acara amal dengan berpakaian rapi, tapi tidak keluar uang sepeser pun. Aku saja malu melihatnya. Sebut saja sesukamu. Ini tidak baik kan? Berdonasi itu tidak pernah ada kata terlalu banyak. 100 juta? Guro, bisakah kau keluarkan 100 juta? Presiden Yunteng International Huo Yunting 200 juta. 200 juta pertama. 200 juta kedua. 200 juta ketiga, terjual. Kalung ini akan diberikan kepada istri bos Huo, Guro. Aku angkat telepon dulu. Kak, kalung yang kuberikan atas namamu untuk Roro. Apakah dia sudah menerimanya? Jadi kalung itu dari kamu? Kau salah kirim orang? Roro Emil itu tidak datang sama sekali. Apa? Kok bisa begitu? Nanti ku jelaskan lagi. Sekarang biar ku bereskan dulu kekacauan di sini. Maaf, Nyonya. Aku baru saja menerima kabar. Kalung ini bukan untuk Anda. Tidak apa-apa. Sudah kuduga bos Huo. Mana mungkin suamiku. Ternyata salah kirim orang ya. Ada orang yang benar-benar mengira dirinya Nyonya Presiden Yunteng Group. Guro, kalau kau berlutut di kakiku dan merendah, nanti aku lelangkan kalung lagi untukmu. Kau pikir kau pantas? Tolong berikan kalung bintang itu padaku. Guro, kalung bintang ini untukmu. Wah, romantis sekali. Tidak bisa. Aku tidak bisa menerimanya. Ada orang yang benar-benar gengsi mati-matian. Pura-pura jadi tuan muda Yunteng Group. Siapa yang tidak tahu bos Huo mana mungkin hadir di acara seperti ini? Kali siapa yang tidak diikat erat sampai anjing galak sepertimu? Bisa lepas berkeliaran? Berani kau menghinaku? Satpam, Satpam, 2 sampah ini. Buang keluar sekarang. Siapa yang ribut-ribut di sini? Bos Lee. Bos Lee, ada orang yang mengacaukan acara lelang. Dan ada juga yang tidak tahu diri. Dia berani-beraninya mengaku sebagai bos Huo. Aku sedang menghajarnya. Kau kenal dia? Tidak berani ku kenal. Presiden Lee, kita pernah bicara waktu itu. Anda bahkan bilang, mau kenalkan saya dengan bos Huo. Siapa kau berani-beraninya pukul bos nih kami? Sudahlah, aku tidak memukul perempuan. Li Shu, apa maksudnya ini? Dasar orang buta yang tidak tahu diri. Kalian semua dengar baik-baik. Orang di depan kalian ini adalah CEO Yunteng, Huo Yunting. Dia bos Huo. Dia bos Huo? Mana mungkin? Cepat pergi. Selamat tinggal, bos Huo. Jangan pedulikan kami. Lepaskan saya kali ini. Ayo cepat pergi. Apa selucu itu? Aku sudah lama tidak suka pada Nipeng. Sejak kuliah dulu. Suka ganggu wanita karena kaya. Karena ada koneksi, tak ada yang berani. Bos Huo, Anda memang hebat. Memberantas sampah masyarakat. Oh ya, bos Huo. Kalung ini, sebaiknya Anda terima kembali saja. Kenapa? Kau tidak suka? Kalung semahal ini, mana ada perempuan yang tidak suka? Tapi, pemberian besar senilai 200 juta seperti ini. Penerimanya harus bayar pajak penghasilan 20%, yaitu 40 juta. Aku tidak sanggup membayarnya. Pantas jadi karyawan terbaik perusahaan. Hitungan begini. Jelas sekali. Jadi bos Huo, sebaiknya Anda terima kembali saja. Kalung ini dibeli keluargaku. Untuk diberikan pada istriku. Tapi aku sudah bertekad untuk menceraikannya. Kalung ini tidak berguna lagi. Hanya menambah masalah. Anda mau menceraikan istri Anda? Kenapa? Tidak ada yang perlu dibahas. Mungkin memang bukan jodoh. Padahal sebelumnya bos Huo begitu menginginkan. Baik pada istri. Kenapa mau cerai?
Kalau kau tidak suka kalung ini, bisa kau buang. Atau berikan pada orang lain. Tidak bisa begitu. Kalung ini saya simpan dulu untuk Anda. Kalau suatu saat Anda menyesal, datanglah dan minta padaku. Kak, kamu sama Roro itu. Pasti ada salah paham. Ini nomor HP dia. Coba telepon lagi. Bicara baik-baik. Iya, memang sudah waktunya dijelaskan. Iya, aku yang pesan mobilnya, Bos Huo. Mobilku sudah datang. Aku duluan ya. Halo, mohon jangan tutup teleponnya. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Padahal aku tahu jelas istriku bukan dia. Tapi kenapa aku masih berharap? Huo tua, kemarin di acara lelang aku tidak lihat istrimu. Soal perceraian ini, apa rencanamu? Aku menemuimu hari ini justru untuk membicarakan itu. Kamu kan lulusan hukum. Coba pikirkan. Bagaimana cara menangani ini? Perusahaanmu punya banyak pengacara, kok malah minta aku? Lagi pula asistenmu, Guro. Dia juga paham hukum. Kenapa tidak suruh dia saja? Bagus. Mending kamu bawa pengeras suara. Umumkan ke seluruh perusahaan, bilang aku sudah dihianati. Baik, aku yang urus sendiri. Puas? Tapi, apa kamu benar-benar tidak mau menghubunginya, bicara baik-baik? Halo, Anda mencari siapa? Aku mencari Guro. Asisten Gu? Anda siapa? Aku adiknya. Ayahku sakit dan dirawat di rumah sakit. Kami butuh biaya pengobatan. Sekarang ayah ada di ruang gawat darurat. Kumohon, tolong bantu aku mencarinya. Kumohon. Baik-baik, jangan panik dulu. Asisten Gu sedang rapat bagian sekarang. Aku antar kamu ke ruangannya untuk menunggu. Terima kasih. Silakan lewat sini. Ini ruangan asisten Gu. Anda istirahat dulu saja. Terima kasih. Guru si cantik ini, setelah jadi karyawan tetap, setiap hari menikmati ruangan sebagus ini, tapi tidak pernah kirim uang ke rumah. Hari ini aku harus minta uang darinya, apapun caranya. Hari ini jam makan siang, aku tunggu kamu di Villa Mata Air Langit. Kita bicara soal perceraian. Soal kompensasi yang seharusnya. Semua akan kuberikan padamu. Kompensasi perceraian? Suami Guru sudah kembali dan mau menceraikannya. Kebetulan sekarang aku sedang butuh uang. Lebih baik terima saja kompensasi perceraiannya. Bagus, tapi aku tidak akan pakai nomor ini lagi. Nanti aku kirim kontak yang baru. Setelah ini kita pakai nomor itu untuk berhubungan. Guru. Lagian kamu sekarang tidak kekurangan uang. Jadi uang ini, aku sebagai adikmu akan terima atas namamu. Roro. Kian, kenapa kamu datang jam segini? Roro, kemarin kamu tidak datang ke acara lelang? Memangnya kenapa? Datang? Lalu kenapa kamu tidak melihatku? Apa kamu tidak melihat orang yang spesial? Aku melihat bosku. Itu termasuk tidak? Aduh, bagaimana ini? Sebenarnya di mana masalahnya? Kian, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Roro, tadi aku sudah cari tahu. Kakakku hari ini mau makan di Villa Mata Air Langit. Kamu ikut aku. Nanti kamu bisa melihat dia dari kejauhan. Siapa tahu kamu ketemu dia. Aduh, kenapa kamu selalu ingin menjodohkanku dengan kakakmu? Biarkan mengalir saja, tidak enak kah? Aduh, ayo ikut, ayo. Aku ikut denganmu. Kali ini aku jamin, tidak akan membuatmu kecewa. Oke. Ayo cepat pergi. Pak, tolong jalankan mobilnya.
Kali ini aku harus benar-benar bikin mereka ketemu. Tuan muda sudah datang. Tuan muda kenapa? Tidak apa-apa. Tuan muda, ruangan yang sudah dipesan telah siap. Silakan lewat sini. Ayo. Kamu bilang apa? Kian-kian kenapa? Roro, sepertinya kamu harus pergi sendiri. Aku harus pulang. Kakekku sudah tahu soal hubunganku dengan pacarku. Dia sedang marah besar. Ya sudah, cepat pulang sana. Terus kamu pergi ke Villa Mata Air Langit sendirian? Tidak apa-apa? Toh Paman Lin dan yang lain juga ada di sana. Aku tahu. Sudah terlanjur datang, anggap saja makan biasa. Ini bukannya lukisan dari acara lelang waktu itu? Yang harganya 80 juta itu? Ditaruh begitu saja di sini? Wah. Padahal asbaknya saja dari batu giok hetian. Giok Zamrud. Ini dia tempatnya. Ini bukannya jam tangan Roger Dubois edisi terbatas? Katanya jam ini, harganya gampang-gampang puluhan juta. Halo, saya Gu. Nona Gu. Kupanggil kamu ke sini untuk membahas masalah perceraian. Nama keluargamu Gu. Ternyata dia. Pantas saja waktu itu. Dia salah mengira aku sebagai guru. Aku tahu hatimu sudah ada yang punya, jadi kita tidak perlu melanjutkan pernikahan ini. Tanda tangani saja surat perceraian ini. 50 juta ini sebagai kompensasi untukmu. Pria ini langsung kasih 50 juta. Baju dan jam tangannya. Semua barang mahal. Kalau sampai cerai. Aku tak mau cerai. Soal perselingkuhanmu, aku sudah tahu. Kalau kamu tidak setuju cerai, aku bisa menuntutmu. Orang seperti dia itu wajahnya dijunjung setinggi langit. Pasti tidak akan menuntut. Pokoknya aku tidak setuju cerai. Kuingatkan kamu, kalau aku sampai menuntutmu, kamu akan jadi pihak yang bersalah dalam pernikahan ini. Saat itu, uang kompensasinya bisa berkurang drastis. Kusarankan, jangan lakukan hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tapi, selama aku masih istrimu, uangmu setengahnya milikku. Iya kan? Soal jumlah kompensasi akan kupikirkan lagi. Tapi soal perceraian, tidak akan berubah. Nona Gu, kusarankan kamu pulang dan pikirkan baik-baik juga. Kamu tidak mau traktir aku makan? Aku masih ada urusan sebentar lagi. Pelit sekali. Cangkir ini lumayan bagus. Aku bawa pulang buat koleksi saja. Kenapa Kian-Kian bisa suka sama pria kayak gini? Wah, bukankah ini Guro? Setelah nempel sama Bos Wo, memang beda ya. Ini restoran paling mewah di kota Awan. Orang yang datang ke sini, itu pasti kaya atau terhormat. Kenapa? Setelah nempel sama Bos Wo, standar belanjamu langsung naik ya? Keluar rumah ketemu orang kayak gini. Sial banget. Jangan kira karena Bos Wo jadi Pak Heri, kamu bisa pandang rendah aku. Biar ku beritahu. Bos Wo itu sudah menikah dan punya istri. Denganmu. Cuma main-main saja. Iya, benar. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Lihat ekspresimu itu. Jangan-jangan kamu sudah dicampakkan Bos Wo? Datang ke sini cari pria kaya lainnya? Tidak perlu ditanya lagi. Jelas sekali dia ke sini buat menggoda pria. Kenapa? Kamu ini mucikaria, sampai berpengalaman begitu? Kamu, bos nih. Anda bukankah member tertinggi di Villa Mata Air Langit ini? Cepat usir perempuan cantik ini. Lihat itu Guro, ini kartu member platinum Villa Mata Air Langit. Simbol kekuasaan dan status.
Cukup satu kata-kata dariku, semua orang di sini harus tunduk patuh padaku. Sekarang berlututlah dan minta maaf padaku. Kalau tidak, kubuat kau diusir dari villa ini sekarang juga. Kau mau mengusirku? Kau kira villa ini milikmu? Ini milikku. Dasar perempuan kurang ajar. Pelayan. Seret dia keluar. Coba saja. Aku ingin lihat siapa yang berani. Huo. Bos Huo. Sialan. Apa Bos Huo belum bosan juga? Dengan si imut Guro itu? Ada apa ini? Bosni ini mengaku sebagai member Platinum Villa Mata Air Langit dan mau mengusirku tanpa alasan. Bosni, hebat sekali gayamu. Sejak kapan Villa Mata Air Langit jadi tempatmu berkuasa? Enam. Villa Mata Air Langit ini milikmu? Bukankah ini milik keluarga Huo? Bagaimana bisa jadi milik Presiden Direktur Yunteng? Aku pemegang saham terbesar di sini. Ada masalah? Tidak berani. Ku dengar kau member Platinum di sini. Aku tidak pernah melihat kartu macam ini. Kurang ajar. Berani-beraninya memalsukan kartu Platinum Villa Mata Air Langit. Apa? Kartu ini palsu? Aku beli ini seharga 200.000. Ternyata palsu. Bosni, lain kali jangan belanja di toko murahan. Buat beli barang palsu begini. Ketahuan orang, malu sendiri kan? Kau. Ayo pergi. Mulai sekarang, jangan biarkan orang macam ini masuk ke villa. Baik. Gaya bicara Bos Huo ini benar-benar seperti dia pemilik Villa Mata Air Langit. Tapi sifatnya yang belak-belakan ini sedikit mirip dengan Kian-Kian. Nona, rasanya kita pernah bertemu di suatu tempat. Paman Lin, ini Guro, kakak iparku. Nyonya muda kalian. Selamat datang, Nyonya Muda. Oh, saya ingat. Ada apa? Dia bukan Nyonya Muda. Paman Lin ini. Sepertinya mengira Guro sebagai perempuan itu. Paman Lin, dia bukan nyonya muda. Maafkan kelancangan saya. Paman Lin sudah tua, sering lupa wajah orang. Kebetulan aku juga tidak ingin Bos Huo tahu soal keterlibatanku dengan keluarga Huo. Bos Huo, Anda juga datang untuk makan? Ya. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak punya selera makan. Tidak selera? Kita pindah tempat, traktiranku. Anggap saja sebagai balas budi pada Bos Huo yang sudah beberapa kali membantuku. Kau baru pertama kali mengajakku makan. Kupikir, kau justru menjauh dari atasanmu ini. Mana mungkin? Bos Huo yang tampan dan kaya. Dan perhatian pada bawahan, cari kemanapun tidak akan ketemu. Ayo. Kau bawaku ke sini cuma traktir mie? Tampaknya, gaji yang kuberikan pada asistenku selama ini masih terlalu kecil. Nanti setelah kembali, gajimu akan kunaikkan. Bos Huo, ada saya. Mie 3 udang ini biasa, tapi rasanya tak kalah dengan hidangan mewah yang biasa Anda santap. Mie nomor 28 sudah siap. Bos Huo, silakan dicicipi. Enak juga. Bos Huo, kenapa suasana hati Anda sedang buruk hari ini? Kalau tidak nyaman, anggap aku tak bertanya. Mati aku. Berani-beraninya aku ikut campur urusan pribadi Bos Huo. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hari ini aku ke Villa Mata Air Langit. Menemui istriku. Hanya saja dia tidak seperti yang kubayangkan. Dia menolak bercerai. Bos Huo, perempuan pada akhirnya hanya ingin bahagia. Kalau istri Anda tak ada salah besar, kalian bisa bicara baik-baik lagi. Dia selingkuh. Bos Huo, tenang saja. Soal ini, aku pastikan tidak akan bocor ke siapapun. Kalau dipikir-pikir sekarang. Dulu aku buru-buru pulang dari luar negeri demi menebus kesalahannya. Memang agak konyol. Bos Huo, walau aku tidak tahu seperti apa situasinya sekarang, tapi bercerai dari Anda pasti kerugian besar buat dia. Bos Huo, kenapa menatapku terus? Suamimu itu, bagaimana perlakuannya padamu? Baik banget. Beberapa hari lalu dia transfer uang banyak buatku. Meski sering batal janji dan belum pernah bertemu. Kamu itu perempuan baik. Kamu pantas dapat kebahagiaan. Oh iya,
di perusahaan ada proyek baru. Kamu sebagai asisten bos Huo, tolong bantu koordinasikan. Bos Lee dari Pai Hai Group. Oh, proyek Pai Hai ya? Ini sangat mendesak. Kamu lihat dulu materinya. Kalau ada masalah, selesaikan di tempat. Usahakan minggu ini, jadwalkan negosiasi sekali lagi. Pai Hai itu mitra penting perusahaan. Bos Guo, Anda berani memberikan proyek sepenting ini kepadanya? Perusahaan menetapkan bahwa karyawan harus memiliki proyek mereka sendiri. Bagaimana kalau proyek ini saya berikan saja kepada Anda? Tidak tahu berterima kasih. Hei, asisten Gu. Bos Guo, tenang saja. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Ya sudah, sana kerjakan dulu. Aduh, Bos Guo, Anda pilih kasih. Masa proyek sepenting itu diberikan kepada Guro? Proyek ini susah dinegosiasikan, dan yang ditangani itu, Bos Lee. Adalah Bos Lee. Dan suka membius orang? Kalau bukan dia, siapa lagi? Sekarang apa kamu masih merasa saya pilih kasih? Sekarang kau masih berpikir aku eksentrik. Sekarang proyek ini seperti kentang panas. Kalau tidak mau kehilangan kesucian, ya harus siap menanggung risiko kegagalan proyek. Betul. Hahaha. Itu bukannya asisten Gu? Yang di sebelah asisten Gu itu, bukankah itu asisten Bos Lee dari Pai Hai? Kamu kenal? Saya pernah dengar soal Bos Lee ini. Dia suka menindas rekan bisnis, terutama perempuan muda. Karena itu sudah banyak skandal yang tersebar. Asisten Gu bersamanya, apa dia tidak dalam bahaya? Cek dulu, mereka ada di kamar yang mana. Siap. Ya. Bos Lee, ini asisten Gu dari Huo Corporation. Ini Bos Lee. Bos Lee, senang berkenalan dengan Anda. Nona Gu masih semuda ini, sudah menduduki posisi tersebut. Benar-benar berbakat di usia muda, berbakat sekali. Ayo, silakan duduk. Ini bukan apa-apa. Saya dengar Bos Lee kurang puas dengan draft kontrak pertama perusahaan kami. Perusahaan kami sangat menghargai masukan Bos Lee. Karena itu saya diutus untuk berdiskusi dengan Anda. Ah, itu tidak perlu buru-buru. Asisten Gu masih semuda ini. Pasti jarang turun bernegosiasi, kan? Saya pernah memimpin beberapa sesi negosiasi, hasilnya lumayan baik. Kamu ini masih terlalu muda. Di meja negosiasi ini, yang paling utama cuma satu, minum. Kamu paham kan? Asal minumnya happy, kontrak apapun pasti bisa diteken. Bos Lee, sejujurnya saya alergi alkohol. Ah, kalian ini, gadis-gadis muda. Begitu disuruh minum. Dari 10 orang, 8 pasti bilang alergi alkohol. Ayo. Bos Lee, saya benar-benar alergi alkohol. Ini tidak bisa dibohongi. Nona Gu. Soal alergi atau tidak itu bukan kamu yang menentukan. Terus terang saja, minuman hari ini mau tidak mau harus diminum. Bos Lee, menurut hukum, kalau terjadi sesuatu di meja minum, orang yang memaksa minum harus tanggung jawab secara hukum. Hukum? Hahaha. Itu untuk orang-orang rendahan. Kamu tahu kenapa gadis sebelumnya yang menangani perusahaan kalian mengundurkan diri? Dia tidak tahu diri. Lihat saya, dengan niat sebaik ini. Membujuknya minum, dia tetap menolak. Kamu tahu? Sampai sekarang, dia masih terbaring di rumah sakit jiwa. Nona Gu, Anda pasti orang pintar. Anda pasti tahu apa yang harus dilakukan. Aku minum. Ayo cepat minum. Dikasih muka malah minta ditampar. Kamu ini memang butuh dihajar. Aku ini orangnya Presiden Direktur Yunteng Group, Huo Yunting.
Kalau kau berani macam-macam denganku, dia tidak akan melepasmu. Bos Huo? Orang sebesar Bos Huo mau membela pegawai rendahan sepertimu? Bikin ngakak. Ah, lepaskan aku. Ah, lepas. Hari ini walau Raja Langit turun sekalipun, tunggu sampai aku selesai dulu baru bicara. Minggir. Minggir. Lepaskan dia. Bos Huo, tadi aku cuma bercanda dengannya. Oh iya, dia yang menggodaku duluan. Menggodamu? Kau tahu malu tidak? Kalau bukan kau yang menggoda, siapa lagi? Mengandalkan tubuh untuk menjilat pria, aku sudah sering lihat. Lihat pria kaya langsung menempel. Cuh, benar-benar murahan. Kalau kau berani sembarangan bicara lagi. Percaya tidak aku potong lidahmu? Bos Huo, Pai Hai Group kami punya banyak proyek kerjasama dengan Anda. Apa Anda rela hanya demi asisten kecil ini merusak hubungan dengan kami? Cuma ratusan miliar, apa Huo Yunting peduli? Dengar. Aku yang beri kesempatan, aku juga yang bisa mencabutnya. Percaya tidak, aku bisa buat kau tidak bisa hidup di kota Yundeng? Bos Huo, saya salah. Saya tidak tahu diri. Saya yang tidak tahu malu. Saya duluan yang memegang-megang dia. Bos Huo, ampuni saya. Bos Huo. Bukan aku orang yang harus kau minta maaf. Tapi dia. Nona Gu, saya yang salah, saya yang bersalah. Tolong, Anda orang besar, berhati lapang. Beri saya satu kesempatan untuk berubah. Saya pasti jadi orang baik. Jadi orang baik, tobat dan berubah. Jadi orang baik? Lalu bagaimana dengan gadis-gadis yang kau perkosa? Bahkan sampai kau masukkan ke rumah sakit jiwa? Siapa yang beri mereka kesempatan? Saya ganti rugi, saya bisa kasih dia uang. Saya bisa kasih dia banyak sekali uang. Tidak perlu. Pergilah bertobat di penjara. Guro, kau tidak apa-apa? Guro, bagaimana keadaanmu? Guro. Aku tahu, dupa ini mengandung obat bius. Aku segera padamkan. Guro, hei, Guro, bangunlah. Guro, bangunlah. Hei. Kau sudah sadar. Apa kau merasa tidak enak badan? Bos Huo, apakah Anda yang membawa saya ke sini? Li Tiangwei bukan cuma membubuhi obat di minumanmu. Dupa bius di kamar ini juga bermasalah. Kau menghirup lebih banyak. Apa saya tidak macam-macam dengan Anda? Ternyata kau cukup punya kesadaran diri juga. Saya? Apa saya benar-benar macam-macam dengan Anda? Menurutmu? Bos Huo, saya tidak sengaja. Maksudmu kau tidak sengaja. Jadi saya yang sengaja? Tenang saja, kita tidak terjadi apa-apa. Bagaimanapun juga, Bos Huo sudah beristri. Kalau saya benar-benar melewati batas, pasti langsung diusir dari perusahaan. Dia sedang memikirkan suaminya? Kejadian seberat ini. Apa kau tidak mau bilang ke suamimu? Tidak perlu, dia sibuk bekerja. Baiklah. Saya suruh asisten datang menjagamu. Saya masih ada urusan di kantor. Saya pamit dulu. Hati-hati di jalan. Bos Huo, Anda mencari saya. Ada apa dengan proyek kerja sama Pai Hai Group? Bos Huo. Soal ini tanggung jawab asisten Gu, kalau saya tidak salah ingat. Proyek ini awalnya tanggung jawabmu. Kenapa tiba-tiba ganti orang? Ini asisten Gu, dia yang minta sendiri. Katanya demi kontribusi untuk perusahaan, jadi saya berikan padanya. Baik, kalau begitu saya tanya lagi. Kenapa gadis yang sebelumnya menangani proyek ini mengundurkan diri? Itu. Mungkin ada urusan keluarga, waktu dia keluar tidak bilang apa-apa. Jadi saya juga tidak bertanya. Kamu benar-benar tidak tahu. Bos Huo, saya benar-benar tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, biar saya bantu ingatkan. Kamu menjilat Li Tiangwei, mengikuti seleranya.
mengatur karyawan muda di perusahaan untuk bernegosiasi dengannya. Padahal kamu tahu mereka akan dilecehkan, tapi tetap kamu lakukan. Ini semua bukti kejahatanmu. Saya sudah laporkan ke polisi. Oh, saya lakukan ini demi perusahaan juga. Beri saya satu kesempatan, saya mohon, saya salah. Bos Huo, mohon lepaskan saya. Bos Huo, saya tahu saya salah. Saya benar-benar salah, Bos Huo. Kamu Kuo Feng ya? Ikut kami. Pasti perempuan cantik Guro itu yang bilang sesuatu ke Bos Huo. Bos Huo akhirnya menyingkirkan Kuo Feng. Susah payah aku merayu Kuo Feng. Sekarang hancur semua, Guro. Aku tidak akan biarkan kamu menghancurkan rencanaku lagi. Katakan saja. Kakakmu sudah pulang? Aku di Yunceng, ayo ketemuan. Masih di luar negeri. Baiklah, nanti aku temui kamu di luar negeri. Sepupumu itu? Dia mau apa? Kudengar kehidupan pribadinya kacau sekali. Pacaran sama beberapa perempuan sekaligus. Benar-benar playboy cap tuntas. Biarkan saja dia, peduli amat. Selama tidak menggangguku, tidak masalah. Kamu tidak apa-apa? Sahabat Huo Qian itu, istri kawin kilat kakakku. Tidak kusangka sudah setahun berlalu, masih secantik itu. Aku tidak apa-apa, tapi lain kali hati-hati menyetir. Ini bahaya sekali. Kamu tidak ingat aku? Memangnya aku harus ingat kamu? Kuingat dia seharusnya cuma sekali ketemu kakakku. Mungkin dia sudah lupa sama kita semua, kalau begitu. Lebih baik main sesuatu yang seru saja. Toh Huo Yunting masih di luar negeri. Selama aku mengaku sebagai Huo Yunting, orang ini jadi milikku, Guro. Aku suamimu, kamu tidak ingat aku? Kamu Huo Xiang'an. Dia tidak kenal Huo Yunting. Tapi tahu nama panggilan Huo Yunting. Ya, aku Xiang'an. Kemarin tak sempat. Kini kita bertemu. Ah. Ini semua salahku, kalau tidak, kita pasti sudah saling kenal dari dulu. Kamu sibuk kerja. Aku paham kok. Tapi tetap saja salahku. Guro, lihatlah lenganmu sudah terluka. Aku antar kau perban lukanya. Ini cuma luka kecil. Aku pulang sendiri, bersihkan dengan obat antiseptik saja. Kalau kau terus begitu, aku akan merasa kau tidak puas dengan diriku. Mana ada. Kalau begitu, aku antar kau pulang. Asisten Gu sedang mood bagus hari ini, ya? Xiao Ding, aku mau tanya sesuatu. Katakan saja. Menurutmu, kalau kencan sebaiknya pakai baju apa yang cocok? Tentu saja yang cantik, yang bisa menonjolkan bentuk tubuh. Paling bagus, yang bisa membuat dia jatuh tersungkur di bawah rokmu. Kenapa kau datang? Aku datang menjemputmu. Jadi, suami Guro adalah Huo Ximian. Huo Ximian selama ini terkenal playboy, tidak pernah terdengar. Dia menikah dengan siapapun. Guro, apakah dia sedang ditipu? Selamat pagi, Bos Wu. Pagi. Selamat pagi, Bos Wu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bos Huo. Sebelumnya, setiap Bos Wu datang ke kantor, pasti langsung memanggilmu ke ruangannya. Hari ini dia bahkan tidak melirikmu. Ada apa? Asisten Gu kita sudah tidak disayang lagi. Liu Mei 11, apa maksudmu? Terserah kau menafsirkannya seperti apa. Itulah maksudku. Liu Mei 11, kau pikir aku tidak tahu? Semua perbuatan busuk yang kau lakukan di belakang, Guo Feng sudah pergi. Kau pikir sekarang kau aman, begitu?
Guo Feng sudah masuk penjara. Bagaimana mungkin dia tahu? Akulah yang menyuruhnya. Tenang, sudah kuselidiki. Huo Yunting dulu terang-terangan mau menghadiahkan firma hukum ini untuk istrinya. Kedatanganku kemari sudah sewajarnya. Siapa bos di sini? Suruh bos kalian keluar. Kau Guyu. Kenapa kau di sini? Harusnya aku yang tanya kau. Kau siapa? Perusahaan kami bukan tempat sembarangan yang bisa dimasuki kucing atau anjing liar. Kau tahu statusku? Aku tak peduli statusmu apa. Aku istri bos Huo kalian. Apa? Kau istri presiden direktur? Isi bosku, bukannya Guro? Kok bisa Guyu? Kartu ini diberikan bos Huo padaku. Di seluruh negeri cuma ada 5. Cukup buat membuktikan statusku? Selamat datang, Nyonya. Selamat malam, Nyonya. Gelar istri Huo Yunting memang ampuh. Kalian tak perlu terlalu formal. Cuma sebelumnya bos Huo bilang, aku datang melihat kantor ini. Nyonya, Anda mau lihat apa? Saya antar. Bagus, kau tahu diri. Aku punya 1 nomor rekening. Kau transfer 20 juta ke sana. Sekarang juga. Tanpa persetujuan bos Huo, tak bisa ditransfer. Guro, firma hukum ini milikku. Buat apa perlu persetujuan? Benar, Kak Bu. Presiden direktur sudah bilang firma ini untuk Nyonya. Siapa di perusahaan ini yang tak tahu? Ada apa? Baru 2 hari di sisi bos Huo. Sudah lupa posisimu sebagai karyawan. Aku bisa transfer. Kau suruh bos Huo memberitahu. Aku langsung. Sekarang juga aku transfer. Guro, kusarankan bicara baik-baik. Nyonya kami gampang diajak bicara. Tapi bos Huo bukan orang yang bisa kau main-mainkan. Bagaimanapun ini 20 juta. Entah hibah atau pinjaman. Atau biaya operasional, tetap harus ada kontraknya, kan? Kau tak percaya padaku? Tentu saja tidak. Guyu, sejak kapan? Kau menikah? Aku menikah, perlu melapor padamu. Lagi pula aku sudah menikah setahun. Cuma suamiku kerja di luar negeri, baru pulang belakangan ini. Ceritanya cocok dengan presiden direktur kita. Berarti, dia benar istri presiden direktur kita? Benar, aku memang istri presiden direktur kalian. Jadi uang ini, mau tak mau harus ditransfer. Meski Anda benar menikah dengan bos Huo, uang ini tetap tak bisa ditransfer. Apa ini? Semuanya, ini yang diminta bos Huo untuk saya susun. Akta firma belum ditandatangani. Artinya, dokumen ini belum punya kekuatan hukum. Saya dan bos Huo itu pasangan suami istri. Meski tanpa kontrak, firma hukum ini tetap separuhnya milik saya. Bagus, kalau kamu berani tanda tangan sekarang, aku percaya. Tanda tangan atas nama Guro saja. Kalau begitu, bukankah identitas saya akan terbongkar? Guyu, dengan tujuan menguasai harta secara ilegal. Penipuan dana besar penipuan. 20 juta. Berapa tahun di penjara? Guro, bagaimana bisa kamu bersikap seperti itu pada Nyonya? Kalau Nyonya tidak mau tanda tangan. Sudah, panggil saja bos Huo ini. Ini hadapi langsung, biar jelas. Benar, panggil bos Huo ke sini. Selesai bukan? Begitu bos Huo datang, semuanya akan terbongkar. Apa? Huo Yunting sedang di kantor. Suami saya juga lelah bekerja. Saya juga tidak mau mengganggunya. Paling tidak, nanti malam saya pulang dan bicara langsung dengannya. Saya kira istri bos Huo. Itu putri dari keluarga terhormat. Ternyata hanya Guyu yang dangkal dan mata duitan. Dia mati-matian ingin mengalihkan harta bos Huo. Apa sebaiknya aku ingatkan bos Huo? Tapi kedatangan saya hari ini juga untuk menilai kalian semua. Semoga nanti setelah saya mengambil alih perusahaan, kalian tetap di sisiku. Baik, Nyonya. Saya masih ada urusan hari ini. Saya permisi dulu. Saya antar Nyonya. Lumayan PK juga kamu. Tahu kenapa saya panggil? Nyonya panggil saya, pasti ada perintah. Saya dan bos Huo memang suami istri. Tapi karena jarang bertemu, hubungan kami agak renggang. Dia sering ke kantor. Di perusahaan, apakah ada hal mencurigakan? Tanya saya, tepat. Yang tadi mempersulit Anda itu, si Guro. Hubungannya dengan bos Huo sangat dekat. Sudah kuduga. Jabatanmu kan di bawah dia. Mau naik jabatan? Nyonya rasa saya bisa? Syaratnya, kamu harus buktikan kemampuanmu. Nyonya, apa yang Nyonya ingin saya lakukan? Saya ingin Guro. Reputasinya hancur. Tak bisa berkutik. Serahkan pada saya. Perusahaan Huayu. Kenapa ada data proyek investasi kita? Mana saya tahu. Guro, proyek ini hanya lewat tanganmu. Sekarang lihat, gara-gara kamu bocorkan rahasia perusahaan. Bonus seluruh divisi kuartal ini hilang gara-gara kamu. Sudah kubilang, tak mungkin proyek ini kalah. Asisten Gu bocorkan rahasia. Tak disangka. Kalian bilang saya yang bocorkan rahasia. Mana buktinya? Sudah di ujung tanduk masih membantah. Angka akhir nilai tender. Hanya kamu dan bos Huo yang tahu. Kalau bukan kamu, masa bos Huo yang bocorkan rahasia? Anak perempuan saya terbaring di itu selama setengah bulan. Sehari 10.000. Demi bonus proyek ini. Saya lembur setiap hari demi uang pengobatan anak saya.
Kaya, jangan semena-mena pada kami. Asistenku kita ini hebat sekali merayu pria. Bos Wu rela menanggung semuanya untuk dia. Kita orang biasa, mau bagaimana lagi? Guro, mati kau. Kamu tidak apa-apa? Keamanan kalian payah ya, Huo Ershao. Kami akan berketat patroli ke depannya. Jangan lupa lapor polisi. Pasti. Guru, kamu bocorin rahasia perusahaan. Kamu nggak bisa pergi. Aku ini adiknya Bos Wo. Aku bilang bukan berarti bukan. Masih ada yang mau protes? Aku tak peduli, tak bocorin rahasia. Masalah ini pasti akan kuselidiki sampai tuntas. Ada 300 RB. Pakai dulu, selamatkan dia. Masih gara-gara asisten Gu. Kalau gitu, mending aku pulang dulu saja. Teman-temanku bilang kamu itu pengacara, mereka mau ketemu. Anggap saja kasih muka buat aku. Ya sudah. Halo semuanya, ini istriku. Kalian panggil Roro saja. Halo, kakak ipar. Halo, kakak ipar. Halo semuanya. Kak Huo, yang kamu bawa hari ini lebih cantik dari yang kemarin. Kamu mabuk ya? Kakak ipar, jangan diambil hati. Mulutnya nggak ada rem. Terakhir kali dia mabuk. Dia peluk anjing orang dan ngomong sendirian semalaman. Nggak apa-apa. Kakak ipar. Aku salah, hukum minum segelas. Soal tadi. Jangan baper sama aku ya. Aku ke toilet dulu. Cermin teman? Kok begini? Kak Huo, dari mana lo dapat cewek ini? Cakep banget. Kayak biasa, gue main dulu, habis itu terserah kalian. Ini kan kakak ipar. Kayaknya nggak baik deh. Sejak kapan Kak Huo peduli sama wanita? Iya kan? Gue punya barang baru nih. Dijamin abis minum dia langsung panas. Xiaoro, gue udah nungguin lo dari tadi. Kakak ipar. Tadi gue yang salah. Minuman ini anggap aja permintaan maaf gue. Menurut lo, minuman ini pantas nggak gue minum? Dia cuma bercanda doang kok. Lo pikir gue gila? Obat di dalam minuman ini enak diminum? Itu kayaknya asisten gue. Cantik juga. Berani main fisik sama Kak Huo? Gue. Dia sebaik itu? Tega lo hianatin? Huo Yunting, berhenti mukul. Huo Yunting. Huo Yunting ternyata udah pulang ke Indonesia. Mulai sekarang, jauhi dia. Maaf, gue nggak akan berani lagi. Kita pergi. Kak Huo, lo nggak apa-apa? Tolong pesanin tiket pesawat paling cepat. Gue mau pergi sembunyi dulu. Gak usah ragu-ragu, langsung siram aja. Kenapa malam ini lo ada di sana? Gue lagi minum sama Lishu di sana. Menurut lo, apa gue seharusnya gak mukul dia? Lo nggak salah. Malah udah benar. Orang itu sebenarnya suami gue. Kami nggak punya perasaan apa-apa. Cuma pernah ketemu sekali waktu nikah. Tapi dia, entah kenapa, ngasih gue harapan palsu. Bikin gue ngerasa kami bisa hidup saling hormat. Tapi sadar itu cuma mimpi. Sebenarnya hari ini ada apa? Kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi, tapi langsung main tangan. Aku percaya padamu. Dia sengaja membiarkan temannya membiusku. Bos Huo. Aku harus pulang sekarang. Ya, Soal urusan Huo-nya, apa kamu butuh bantuanku? aku yang urus sendiri. Sudah larut. Aku suruh orang antar kamu pulang, ya? Ya. Lauli. Apapun syarat yang diajukan perempuan itu. Dalam sebulan, aku harus dapat surat cerai. Apa? Kamu mau cerai dari Siang An? Maafkan aku. Pernikahan ini harus aku akhiri. Roro, kalau kamu bicara begini,
Apa kamu sudah punya orang yang kamu suka? Baik, aku mengerti. Ini, Dari rekan kerjaku, menyuruh aku beres-beres untuk siap dinas luar. kalau urusan kantor, ya sudah. Cepatlah berkemas. Roro, soal perceraian ini. Ibu harap kamu pikirkan lagi. Kebetulan kamu dinas luar. Sekalian refreshing. Kita bicarakan lagi setelah pulang. Setelah penerbangan selama ini, kamu merasa baik-baik saja? Lumayan. Tapi kenapa proyek kali ini mendadak sekali? Kamu masih ingat proyek minyak perusahaan kita itu? Yang aku tangani. Kalau proyek ini berhasil, keuntungannya tidak terhitung. Orang yang akan kita temui kali ini adalah tokoh kunci proyek tersebut. Dia cuma berada di kota ini selama 3 hari. Oh begitu. Guru, setelah dinas luar ini selesai, ada satu hal yang ingin aku sampaikan padamu. Hal apa? Kakak Yunting, akhirnya kamu datang juga. Kamu siapa? Aku Meng Yao, putri sulung Lee Corporation. Lee Meng Yao, kamu lupa? Dulu kita sering main bareng waktu kecil. Tidak kenal dan tidak akrab. Gaya orang berkuasa, menolak belak-belakan. Kakak Yunting, kok kamu bisa bicara begitu? Kalau bukan karena tante yang memaksa kamu menikahi perempuan itu. Mungkin sekarang kita sudah punya anak. Siapa bilang? Jangan bicara soal keluargaku. Kakak Yunting, aku baru pulang ke tanah air dan langsung mencarimu. Aku kangen banget sama kamu. Perempuan munafik level dewa. Cepat pergi, dengar nada bicaramu saja kepalaku langsung pusing. Kak Yunting, aku sudah datang ke sini. Bolehkah kita makan bareng dulu sebelum pergi? Bos Wo, ada telepon masuk. Mohon Anda angkat sebentar. Siapa ini? Selamat siang Nona Lee, saya dari Huo Corporation. Asisten pribadi bos Huo, Guru. Nona Gu cantik sekali. Pasti banyak pria di sekelilingmu ya? Masih muda sudah duduk di posisi ini. Bos Huo. Pasti sangat menghargaimu ya? Ternyata datang untuk memperingatkanku. Nona Lee tenang saja. Aku sudah menikah, dan hubunganku dengan suamiku sangat baik. Statusku tidak akan pernah menjadi batu sandungan dalam perjalananmu mengejar bos Huo. Nona Gu lumayan punya kesadaran diri. Huo Yunting, selain aku, tidak ada yang boleh merebutmu. Kali ini berkat asisten Gu, negosiasi kita. Dia benar-benar. Ah tidak juga, ini juga karena bos Huo memberi petunjuk. Jadi aku kira, Pokoknya, ini benar-benar negosiasi yang memuaskan. Bos Wo, aku sudah 3 hari. Tidak istirahat dengan baik, bagaimana kalau? Baik, kalian berdua ku beri libur 1 hari, boleh pergi belanja. Atau hiburan di hotel, semua biaya ditanggung perusahaan. Terima kasih Bos Wo. Kamu tidak mau pergi refreshing? bos Huo, aku mau izin. Pergi ke kota Qingshui, mungkin butuh 2 hari. Ada keperluan apa? Hari peringatan wafat ibuku tiba, aku harus berziarah. Kota Qingshui, dari namanya saja kedengarannya bagus. Aku antar kamu, sekalian aku refreshing. Terima kasih. Bu, sudah lama aku tidak menjengukmu, entah bagaimana kabarmu di sana. Kali ini, bunga yang kubawakan agak layu, jangan kau jijik ya. Tapi, kau pasti tidak akan jijik. Kau pasti bilang, tinggal tambah nutrisi saja. Kau memang jago merawat bunga. Waktu kecil, rumah kita selalu penuh bunga bermekaran. Aku dulu malah merasa, bunga-bunga itu mengganggu ayunanku dan memaksamu memindahkannya. Oh iya, aku lupa mengenalkannya. Dia atasanku. CEO Huo Corporation. Ganteng dan kaya, banyak gadis menyukainya. Halo, Tante. Tante. Tolong ingat wajahku ini. Kalau nanti Guru disakiti, datanglah dalam mimpiku untuk menghukumku. Apa yang kau lakukan? Aku sedang berjanji pada Tante, supaya Tante lebih tenang. Sudah, ayo kita pergi. Tidak mau lebih lama lagi. Sudah sore, sebaiknya kita turun sekarang. Ada apa? Mobilnya mogok, tidak bisa menyala. Kalau begitu, apa kita harus menginap di gunung? Tidak bisa. Perbedaan suhu siang malam di gunung terlalu besar. Bisa kotanya kalau di sini. Di sekitar sini juga tidak ada desa. Bagaimana kalau kita naik saja? Rumah kakekku untuk numpang semalam. Susah payah turun, janganlah. Tadi pas naik ke atas, aku lihat ada penginapan di bawah. Bagaimana kalau kita sana dulu? Oke, Ayo, akhirnya sampai juga. ayo. Selamat malam. Tolong buka. Maaf, Nona. Kamarnya tinggal 1. Hari ini sudah penuh semua. Langsung saja. Baik, Tuan. Selamat. Naik dulu, mandi air hangat. Tuan, kamar Anda di lantai 2. Terima kasih.
Kau mandi dulu saja. Aku cek sekitar. Apa ada mal buat beli baju ganti? Biar aku saja. Lagi pula kau kan bos. Biar aku saja. Ini sudah malam, kau perempuan. Keluar sendirian itu tidak aman. Permisi, aku mau tanya di sekitar sini di mana ada yang jual. 10.000. Di mana ada yang jual baju? Keluar belok kanan langsung ketemu. Aku tadi di mal belikan kau 2 pasang baju. Coba saja, muat apa tidak? Tunggu sebentar ya. Sudah. Minum dulu. Lalu gimana kita tidur malam ini? Cuma ada 1 ranjang. Nggak ada sofa. Kamu tidur di kasur, aku di lantai. Nggak enak dong. Kamu kan bos, masa tidur di lantai? Kalau kamu di lantai dan bocor, aku malu. Emangnya hal kayak gini bisa bocor? Kamu ngapain? Bukan tadi ada kucing mau menerkam kamu. Aku. Oh, gitu ternyata. Kamu nggak apa-apa? Sakit nggak? Ya sakit. Aku nggak pernah ditampar. Sini kulihat. Aku hari ini nebeng dulu sama mbak resepsionis. Numpang semalam. Apa katamu? Kak Yunting rela nemenin istrinya ziarah ke makam? Iya, Nona Li. Sampai lupa kalau Kak Yunting masih punya istri. Kalian pergi, tangkap perempuan itu dan bawa ke hadapanku. Jangan bunuh aku. Aku mohon. Jangan bunuh aku. Kamu istri Kak Yunting? Iya, aku. Bukan aku. Aku cuma incar uangnya doang. Aku bukan istrinya. Kamu bukan istrinya? Maksudmu apa? Kakakku, Guru, itu istrinya. Aku nggak sengaja angkat teleponnya. Aku pikir orangnya kaya raya, jadi aku nyamar jadi kakakku. Buat nipu dia, ambil uangnya. Siapa yang kamu bilang istri Kak Yunting? Guru, asistennya itu. Jadi, Kakak Yunting sampai sekarang masih belum tahu siapa istrinya? Pasti belum. Lepasin dia. Pasti nggak tahu. Lepasin dia. Kalau ini cuma salah paham, ya sudah lupakan saja. Kamu juga cuma mengincar uang Kak Yunting. Kalau begitu, kamu mau berapa? Aku kasih. Serius. Tapi, kamu harus setuju satu hal. Nonaku, Nona kami ingin mengundangmu untuk ikut. Nona. Apa yang kalian lakukan? Oh, Nona Li. Ada perlu apa memanggilku? Ada keperluan apa? Nona Gu, kenapa begitu tegang? Takut aku bukan orang baik? Bisa memanggilku dengan cara seperti ini? Orang baik dari mana? Mohon maaf, Nona Gu. Aku juga. Takut Nona Gu terlalu lama di dekat Yunting. Sampai lupa diri dan tidak tahu posisimu sendiri. Lalu mulai punya niat yang tidak-tidak. Nona Li terlalu berlebihan. Aku dan bosku hanya hubungan atasan dan bawahan. Lagi pula, aku sudah menikah. Aku dan suamiku hubungannya sangat baik, saling mencintai. Nona Gu, ucapanmu itu, kamu sendiri percaya? Surat gugatan cerai yang dikirim ke suamimu minggu lalu. Dia sudah terima, kan? Kamu menyelidikiku? Iya. Kalau tidak kuselidiki, mana ku tahu? Di sisi Huo Yunting ada orang sepertimu, yang penuh perhitungan licik. Nona Li, kita langsung ke intinya saja. Aku mau kamu segera mengundurkan diri, lalu pergi dari Yuncheng. Dan jangan pernah kembali lagi. Maaf, aku tidak bisa. Yuncheng itu rumahku. 3 tahunku berjuang membangun tempat ini. Aku tidak mungkin melepaskan semua yang kumiliki sekarang. Kamu pikir aku sedang berdiskusi denganmu? Aku memanggilmu ke sini, cuma untuk memberitahumu. Yuncheng, mulai hari ini tidak punya tempat untukmu. Jadi, bedanya cuma satu. Kamu mau mundur sendiri, lalu pergi diam-diam atau diusir. Setelah namamu hancur berkeping-keping, Kalau Nona Li benar-benar yakin, kurasa sekarang aku pasti sudah tidak berada di Yuncheng. kamu bilang aku tidak mampu. Kamu jangan kira selama kamu di sisi Huo Yunting, dia bisa selalu melindungimu. Aku datang untuk bekerja, bukan untuk dilindungi siapapun. Sejak masuk tadi, sepertinya kamu sama sekali belum menyentuh kopi yang kuberikan. Bagaimana lagi? Aku pernah kena getahnya soal beginian. Jadi sekarang lebih berhati-hati. Pertahankan kewaspadaan itu selamanya. Jika tidak, suatu hari nanti, aku pasti akan mengusirmu dari kota awan. Saat itu terjadi, aku akan memastikan namamu hancur total. Sekarang, pergi. Dengar baik-baik. Aku tidak akan mengundurkan diri.
apalagi meninggalkan kota awan. Trik licik apapun yang kau simpan, keluarkan saja semuanya sekarang. Aku siap meladeni sampai akhir. Nona Li, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebenarnya menandatangani perjanjian cerai juga tidak masalah. Tapi mengingat sifat Guro, dia pasti akan maju dan membongkar identitasmu. Kalau sudah begitu, semua rencana kita akan hancur berantakan. Lebih baik, kita langsung buat perselingkuhan Guro menjadi kenyataan. Maksudnya bagaimana? Bukankah kau punya pacar? Suruh dia berhubungan dengan Guro. Lalu kita foto dan sebarkan ke internet. Tapi dia itu pacarku. Begitu aku jadi nyonya muda keluarga Huo, uang sebanyak apapun bisa kau dapatkan. Masih peduli dengan satu pria? Akhirnya selesai kerja. Kalian siapa? Nona Gu, kami ada urusan sedikit. Ingin minta pelajaran darimu. Hari sudah terlalu malam. Ada urusan apa? Bicarakan besok saja. Sayangnya, bukan kau yang menentukan. Itu bukankah asisten Gu? Jalankan mobilnya. Kejar. Apa yang mau kau lakukan? Haru-haru. Kau pacarnya Guyu. Berbuat seperti ini. Apa kau tidak takut Guyu marah? Terus kenapa? Justru dialah yang menyuruhku menghancurkanmu. Apa? Coba saja kau menurut dan ikut denganku tadi malam. Pasti tidak akan seperti ini. Tapi malam ini, kau akan merasakan sakitnya. Mau kau apakan aku? Tentu saja main-main sama kamu. Saudara-saudara, keluarkan HP kalian. Rekam semuanya dari awal sampai akhir. Perbuatan kalian ini melanggar hukum. Tolong. Siapa sayangmu? Tengah malam begini ngapain kesini? Gak apa-apa. Aku kebetulan lewat sini dan dengar suara ribut. Jadi kulihat saja. Lanjutkan. Jangan bergerak. Kamu gak apa-apa? Jangan bergerak. Siapa sebenarnya sayangmu? Dengar baik-baik. Ini Bos Huo dari Cloud City. Kamu Huo Yunting, Bos Huo? Berani kau sentuh orangku? Hajar dia. Lalu serahkan ke polisi. Bos Huo. Sebenarnya, perempuan itu yang menyuruhku, Bos Huo. Jangan bergerak. Aku nggak ada hubungannya, Bos Huo. Ampuni aku, Bos Huo. Li Meng Yao. Bawa dia keluar, Bos Huo. Jangan takut. Ada aku di sini. Sudah ketemu siapa pelakunya? Ini yang sudah kususun, semua yang berkaitan dengan kejadian ini. Orang yang mengganggu asisten Gu itu bernama Jiang Hai. Dia pacarnya Guyu. Guyu? Kenapa aku nggak pernah dengan nama itu? Guyu itu istri Anda. Dia pernah datang ke kantor. Minta bagian keuangan transfer uang. Sudah dibereskan oleh asisten Gu. Ternyata namanya Guyu. Bukan sama dengan Guro. Lanjutkan. Menurut investigasi kami, kejadian ini juga. Kata Li Menyao, 3 hari lalu Li Menyao menculik asisten Gu. Lalu melepaskannya. Sejak penculikan itu, Guyu dan Li Menyao mulai sering bertemu. Dan menyewa Jiang Hai untuk mengganggu Guro. Keterlaluan. Kumpulkan semua bukti. Masukkan mereka ke penjara. Lalu cari orang. Untuk membereskan mereka. Baik. Kamu sudah bangun? Kenapa aku bisa ada di sini? Dokter bilang kamu tidak apa-apa, hanya kaget lalu pingsan. Begitu bangun juga sudah membaik. Ayo, minum dulu. Bos Huo, tadi malam. Bagaimana Anda bisa menemukan tempat itu? Tadi malam aku lembur. Saat turun, kebetulan mendengar suara. Aku langsung mengejar ke sana. Terima kasih, Bos Huo. Entah kenapa. Tahun ini aku selalu sial. Tidak apa-apa, semuanya pasti membaik. Guru, kalau aku sudah cerai. Apakah ada kesempatan untuk lebih dekat denganmu? Bu, nomor yang dulu ibu berikan padaku. Kayaknya ada yang salah. Guru, apa masih ada nomor yang lain? Tidak cocok ya? Tunggu sebentar, aku cari dulu. Baik, tolong kirimkan ke aku. Nona Gu, apa ada waktu untuk bertemu? Kita bicarakan soal perceraian.
Nona Gu, apa ada waktu untuk bertemu? Kita bicarakan soal perceraian. Bagus sekali. Aku tidak perlu pusing lagi. Memikirkan cara menjelaskan pada ibumu. Tidak perlu bertemu. Cari waktu saja. Langsung urus surat cerai. Bos Huo, ini dokumen yang Anda minta. Asisten Gu, ada apa? Senang sekali. Ini termasuk 3 kebahagiaan besar dalam hidup. Jangan-jangan kamu hamil? Bos Huo, Siang ini aku mau minta izin setengah hari. Tumben buru-buru sekali. Jangan bilang dia benar-benar hamil. Istirahatlah. terima kasih, Bos Huo. Bos Wo, Proyek yang tadi kita bicarakan. batalkan semuanya. Aku ada urusan siang ini. Ada apa ini? Kok satu-satu pada ada urusan? Bukannya kamu bilang jam 3 sore mau datang menceraikan aku? Kenapa udah juga? Sudah dihubungi, sebentar lagi sampai. Datang. Istrimu datang. Asisten Gu? Kenapa dia bisa ada di tempat ini? Jangan-jangan istrimu itu, asisten Gu? Mana mungkin? Kau tak tahu istrimu? Belum tahu juga? Wanita bernama Guyu mengaku istriku. Saat aku sadar, aku sudah terlanjur jatuh cinta pada asisten Gu. Aku juga sama sekali tidak peduli istriku itu sebenarnya seperti apa. Apa mungkin asisten Gu benar-benar istriku? Ya sudah, coba lihat surat nikahmu, pasti langsung tahu. Surat nikah kan ada di kamu? Asisten Gu benar-benar istriku? Dia istri sahku. Ternyata akulah satu-satunya pria yang sah memiliki dirinya. Asisten Gu hamil. Tak peduli istri siapa. Atau anak di kandungannya itu anak siapa. Semua itu tidak mengungkap fakta bahwa dia adalah istriku. Ngapain bergumam sendiri? Sekarang gimana? Gimana apanya? Aku tidak jadi cerai. Tak jadi cerai? Yang di rumah? Aku bilang kasar. Bahwa siapa yang batal cerai itu anjing. Ada pesan masuk. Permisi. Kalian kapan sampai? Tuan Huo jangan-jangan mau menarik ucapan? Maaf sebelumnya, Tuan Huo. Tadi dari pihak Anda sendiri yang bilang. Siapa yang tidak cerai, dia anjing. Saya sangat butuh bercerai. Tolong buka. Biar saya yang balas. Aku tidak jadi cerai. Dasar orang macam apa? Dia yang mengajakku cerai. Sekarang dia pula yang tidak mau cerai. Itu kan mobil Bos Huo? Kenapa dia ada di sini? Cepat turun. Turun. Apa urusannya denganku? Bos Huo, kenapa Anda di sini? Aku, kebetulan ada urusan dan lewat sini. Kulihat waktu kerja kau kelihatan senang. Kenapa pas istirahat? Malah kelihatan tidak senang? Tidak apa-apa. Cuma ketemu orang gila. Bos Huo, kalau tidak ada keperluan. Apa bilang? Naiklah. Aku antar. Terima kasih, Bos Huo. Kalau tidak ada hal penting. Aku kembali kerja dulu. Apa dia sama sepertiku? Juga tidak tahu kalau kita sebenarnya suami istri? Atau jangan-jangan dia tahu segalanya, cuma ada pria lain di hatinya. Tidak mau mengakui statusku. Guro. Bos Huo, ada apa? Guro, sebenarnya aku ini siapa bagimu? Bos Huo, Anda itu atasan saya. Terus? Terus, apa? Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi kerja dulu, Bos Huo. Dik, kamu benar. Guro itu gadis yang sangat baik. Dulu aku salah paham padanya. Sekarang aku hanya ingin melindunginya. Hidup baik-baik bersamanya. Tapi, dia seperti tidak ingin bersamaku. Bisakah kamu bantuku? Istri sendiri kejar sendiri. Kalau benar-benar mentok, ya nangis, ngamuk, sampai ancam gantung diri. Ini kenapa? Siang tadi senang sekali minta izin. Kok sekarang wajahmu kusut begini? Jangan ditanya. Harusnya hari ini aku cerai. Di depan kantor catatan sipil, suamiku tak terlihat. Bilang tidak jadi cerai. Kok bisa ada kejadian seperti itu? Kamu sama suamimu sudah nikah setahun tapi belum pernah ketemu? Pernah sekali di antaranya, tapi kayaknya salah orang. Ceritamu bikin aku penasaran.
Apa kamu tidak penasaran wajah suamimu seperti apa? Penasaran juga buat apa? Wujudnya saja tidak bisa kutemui. Kan kamu punya buku nikahnya? Buka saja, langsung tahu. Iya juga ya. Aku kan punya buku nikahnya. Cepat buka. Siapa tahu ternyata tampan. Sudahlah, kita juga mau cerai. Tampan atau tidak? Apa urusannya denganku? Banyak bacot amat. Buka saja. Langsung tahu kan? Ngapain takut? Sini, biar aku lihat. Astaga. Guro, suamimu itu Bos Huo. Apa? Guro, sebenarnya aku ini siapa bagimu? Bos Huo, Anda itu atasan saya. Lalu apa lagi? Memangnya ada apa lagi? Tidak ada. Ternyata suamiku benar-benar Bos Huo. Kamu sudah tahu hubungan kita, Guro. Boleh aku tanya sesuatu? Bos Huo, pertanyaan apa yang mau kau ajukan padanya? Istriku baik. Kami sudah menikah setahun lebih. Berputar-putar, tapi tak pernah melihatnya. Meski begitu, pada akhirnya aku tetap jatuh cinta padanya. Tapi karena kelalaianku, dia menanggung banyak kepahitan. Aku ingin menebus. Apa dia akan maafkan? Memaafkannya? Atau beri aku kesempatan untuk menebus pelan-pelan? Kamu mau? Ro, Kalau begitu, untuk sementara, kasih Bos Huo satu kesempatan lagi. Bos Huo, turunkan aku. seumur hidupku, aku nggak akan pernah melepaskanmu lagi. Aku ngantuk banget. Semalam kecapean. Udah hampir jam 11, mau makan apa? Aku buatin. Aku pengen mie 3 udang. Oke. Aku temenin kamu. Ibu ini kan baru pulih. Kok nggak tinggal di rumah aja sih, malah maksa pindah. Ibu kita punya circle sendiri. Tiap hari main ski sama teman-temannya. Naik gunung. Dia takut kita berdua ganggu dia. Beneran ya unik. Kamu ingat nggak pertama kali? Aku bawa kamu ke kedai mie ini. Kamu ngerasa gimana? Pertama kali kesini, rasanya berantakan banget. Tapi pas lihat kamu di sampingku, aku ngerasa. Suasana juga gak seperti itu. Kok cara ngomong kamu sekarang gini sih? Kenapa? Kamu gak suka? Aku tetap merasa pas kamu baru masuk kantor dulu. Yang jujur dan tegas itu lebih keren. Ya udah besok aku balik ke kantor, kasih kamu yang keren. Udah buruan makan mie-nya. Angkat, Kalau gitu kita jalan santai aja, biar gak begah. kamu lagi mikirin apa? Aku mikir, andai bisa terus kayak gini, enak banget ya.